Bapa, biarlah Engkau menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami membaca firman dan merenungkannya, kiranya kami memahami mengertinya. Dan ketika kami mengerti, kami tunduk di dalam kehendak-Mu dengan melakukannya. Engkau menyertai hamba-Mu ketika ia menyampaikan sabda-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan menjadi perenungan pagi hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kira-kira apa yang paling sulit dikerjakan oleh seseorang? Apa yang paling sulit dikerjakan oleh manusia? Berdoa kalau lagi malas, susah. Padahal kita sering mengatakan doa adalah nafas orang percaya. Kalau kita lupa nafas, jadi apa? Kalau kita malas bernapas, bagaimana? Untungnya mekanisme tubuh kita, nafas itu otomatis ya. Dia bergerak sendiri, bekerja sendiri. Doa menjadi hal yang sulit ketika malas itu menghampiri kita. Ada lagi enggak yang paling sulit? Apa? Kesengsaraan sulit. Ya, kita tidak mau hidup dalam kesengsaraan. Karena itu akan menyulitkan kita melakukan segala sesuatu. Namun Bapak Ibu yang saya bayangkan, pekerjaan yang paling sulit itu adalah satu,
orang yang pelit disuruh memberi. Ya, kalau orang yang pelit itu diminta untuk memberi yang ada padanya untuk orang lain. Orang yang tinggi hati itu harus merendahkan diri. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah, yang paling sulit. Dalam bacaan kita ada orang sombong harus sujud. Itu rasanya hampir-hampir mustahil. Kalau orang yang sengsara tadi ya, kalau orang yang menderita, orang yang terbiasa dalam hidup susah, yang biasa direndahkan, suruh merendahkan diri, ya itu mah kewajiban, bukan kewajiban, kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Tapi ini orang yang congkak, orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri berkuasa, suruh merendahkan diri. Diminta untuk sujud, nah rasa-rasanya hampir mustahil. Tapi dalam ayat yang kita baca, dalam perenungan Mazmur Daud ini, akan datang waktunya, ayat 30 itu, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Jadi ada masanya pada saat itu, pemazmur membayangkan orang yang sombong sekalipun, yang merasa diri paling segala-galanya, akan tiba saatnya sujud dan menyembahnya. Nah ini pekerjaan yang tidak mustahil, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah untuk sampai pada perenungan, pada kesimpulan ini, ternyata kalau kita telusuri dari awal ini, pasal 22, maka yang terjadi, yang dihadapi oleh Daud, oleh pemazmur ini, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya itu yang sangat menyedihkan, bahkan mungkin mengerikan. Saking banyaknya penderitaan yang ia alami, banyak orang yang memusuhinya, banyak yang menindasnya, menekannya, maka Mazmur ini digambarkan seperti orang yang begitu sangat kritis keadaannya. Diminta untuk Tuhan segera menolongnya. Seolah-olah Tuhan itu jauh sekali. Tuhan seolah-olah meninggalkannya, maka dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dan bagian inilah juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika disalibkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan yang merasa ditinggalkan. Ia berseru-seru kepada Bapaknya itu. Nah saudara-saudara, ini bagian awal yang juga mungkin bisa saja kita alami. Ketika kita merasakan sendirian, berhadapan dengan pergumulan, dengan kesulitan hidup kita, maka doa kita biasanya lebih intens, lebih sering. Lutut kita mungkin lebih sering berlutut, sujud di hadapannya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, dalam keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai, maka Daud ini terus berdoa. Dan dia dengan harapan yang mantap, yang teguh, bahwa Tuhan akan menolongnya.
Maka ketika ia menyadari itu, Tuhan tidak pernah meninggalkannya, ia dapat bangkit dan mengatasi segala hal yang harus ia hadapi. Lalu disitulah ia bisa memuji-muji Tuhan. Dia bisa melihat kebesaran Tuhan, bahkan melampaui orang-orang yang menindasnya, orang-orang yang berkuasa pada saat itu, yang mengancamnya, orang-orang yang disebut sombong ini. Dia melihat Tuhan lebih besar dari masalah yang ia hadapi. Nah, dengan keyakinan itulah ia bisa menjalani kehidupan itu. Ia bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ia jalani. Mestinya kita pun punya iman seperti Daud, seperti pemazmur ini. Bahwa di tengah masalah pergumulan hidup, apapun masalah yang kita alami, maka ada Tuhan yang lebih besar. Yang lebih besar dari masalah ini. Yang lebih besar dari orang yang membuat masalah yang menyulitkan hidup kita. Tuhan yang kepadanya nanti orang-orang yang sombong, yang berkuasa ini sujud menyembahnya. Saudara-saudara, itulah mestinya kita harus terbiasa untuk merendahkan diri, untuk berlutut kepada Tuhan, untuk menyembah Dia. Jelas, berlutut menyembah Dia bukan hanya fisik kita. Nanti sebentar kita akan sujud di dalam doa kita. Kita akan bertelut di hadapan Tuhan. Sikap seperti itu adalah baik. Menolong kita untuk kita mengajak jiwa kita sujud menyembah Tuhan. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya ada di dalam diri kita. Di dalam hati kita. Hati yang mau sujud menyembah Tuhan. Hati yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Yang mau mengakui kebesaran Dia. Yang mau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya pertolonganku yang aku andalkan dalam hidup ini. Nah, dengan cara yang demikian, maka kita akan melihat bahwa masalah yang kita hadapi, pergumulan persoalan hidup itu tidak lebih besar dari Tuhan kita. Dan disinilah sebenarnya kita akan bisa menceritakan kehebatan, kedahsyatan Tuhan itu. Dikatakan ayat 31, anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan yang akan datang, akan kuceritakan tentang Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya tidak pernah punya pengalaman untuk sujud di hadapan Tuhan, tidak punya pengalaman bahwa kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit, yang hebat, yang berat itu. Dan kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam mengatasi persoalan itu. Apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita? Kepada keturunan kita yang selanjutnya. Bisa kita menceritakan, tetapi itu hanya dongeng. Hanya cerita pengantar tidur. Bukan sesuatu yang kita alami sendiri. Jadi biarlah ketika pengalaman-pengalaman yang pahit, getir, sama seperti pemazmur ini. Pengalaman yang sulit ketika kita menempuh kehidupan ini. Hati kita, iman kita mengandalkan Tuhan yang akan menolong. Kita akan melihat Tuhan itu lebih besar, jauh lebih berkuasa dari masalah dan si pembuat masalah itu. Dan kepada Allah yang demikian itulah
kita menaruh pengharapan. Dan sama seperti pemazmur, pengalaman inilah yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita, kepada angkatan yang kemudian, sehingga proses penurun alihan iman itu terjadi. Bukan iman yang kosong, bukan iman dongeng, tetapi iman yang hidup di dalam diri Anda dan saya. Nah, biarlah ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah dan sujudlah kepada Tuhan, karena Ia lebih besar dari masalah dan si pembuat masalah itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.